Jawa gozaimasu minasang. Jadi pada video kali ini saya akan share ya pengalaman saya lolos CFT dalam waktu 3 bulan dari nol. Ini disclaimer aja, cara gue ya, bukan gue ngasih tutor, cuman sekedar sharing lah pengalaman gue. Mana tahu teman-teman sekalian itu terinspirasi lah dengan cara saya yang share ini. Nah, jadi mungkin saya akan cerita dulu gimana gitu dari awal saya bisa lolos. Nah, oke, teman-teman, saya lolos itu bisa dapat skor 230, teman-teman. Itu dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi awalnya itu saya masuk LPK di tanggal 15 September 2025 tahun kemarin ya. Cuman sebelum itu, 2 minggu sebelum itu, awal-awal bulan September, saya sudah belajar sendiri hiragana, katakana sampai di luar kepala. Ya, kurang lebih seminggu lah itu. Kemudian seminggu sisanya itu saya pakai buat ngejar bab. Bukan ngejar bab sih ya, masih belajar lah bab 1 sampai bab 10 itu di channel Ryo Sensei. Dan itu bab 1 sampai bab 10 itu selesai, teman-teman. Cuman belum terlalu paham sih. Nah, habis itu di LPK masuk 15 September. Hiragana katakana itu udah bosen gue. Terus kemudian akhirnya seminggu setelahnya itu kotoba, habis itu masuk bab normal lah, itu sampai bulan 11 ya. Jadi sebulan setengah itu cukup normal pembelajarannya. Seminggu itu 2 sampai 3 bab. Kemudian di bulan 11, teman-teman, saya dapat tawaran dari sensei saya buat akselerasi bab. Nah, jadi waktu itu saya sudah sampai bab 12, sekitar bab 12-13. Habis itu akselerasi ya, sehari sebab sampai bab 25 itu ya kurang lebih 3 minggu lah selesai. 3 minggu karena di LPK saya itu maksudnya pagi sampai siang, habis itu malam juga ada kelas, teman-teman. Jadi nggak sampai sore, pagi sampai siang, sore itu bisa pulang atau kemana gitu kan. Habis itu malam lanjut belajar lagi. Nah, setelah itu bab 25 selesai, bab 26 sampai bab 35 itu jalan lah. Enggak sehari bab lagi, cuman jalan sambil materi CFT, latihan-latihan soal. Jadi kalau menurut saya itu yang paling penting tuh kotoba sama kanji itu dibanyakin 80%. Ya, itu penting banget. Itu dasar dari semuanya. Kanji sama kotoba, terutama yang CFT ya. Nah, kalau persentase belajar saya itu jujur aja itu sama ini latihan soal, teman-teman. Banyakan latihan soal, 80% itu latihan soal. Materi itu ya cuman sisanya lah 10% mungkin ya. 10%, 5%, sisanya itu. Nah, jadi sisanya ya 10% sampai 15% itu lain-lain. Misal kayak saya ya, itu kekurangannya itu di doke, teman-teman. Jadi saya kekurangannya itu saya push gitu beberapa hari fokus. Nah, lanjut, akhirnya di bulan 12 awal, teman-teman, itu kan saya bab 25 selesai ya. Terus habis itu 3 minggu sambil jalan materi CFT, latihan soal yang dikasih LPK. Kalau waktu di luar LPK itu saya fokusnya cuman ini, teman-teman, latihan soal sama latihan dokai. Udah 2 itu aja, latihan soal, dokai, sama ini hafalan kotoba sama kanji. Udah itu 3 itu. Kemudian di tanggal 23 Desember ya, itu saya ikut
ujian CFD, dan alhamdulillah skornya yang langsung keluar ya kalau CFD itu dapat 230. Dan H-5 ya, saya masih ingat teman-teman, H-5 itu saya ya itu fokusnya ke doka ya teman-teman. Jadi berapa jam ya, itu 10 jam sehari ya, enggak 10 jam sih, sekitar berapa ya, 5 sampai 6 jam per hari itu cuman buat bahas soal dokal doang itu, di channelnya siapa ya, saya lupa, nanti saya taruh sini. Itu benar-benar fokus dokanya aja teman-teman. Terus apa lagi ya, nah kalau di luar LPK itu saya memakai beberapa aplikasi ini teman-teman, nanti saya jelasin ya di screen record saya. Oke, jadi saya jelasin sedikit dulu saya memakai aplikasi apa aja. Nah, pertama itu hiragana katakana, saya pakai ini word Japanese ini buat yang ngelatih hiragana katakana sampai di luar kepala lah istilahnya. Nah, kemudian saya tuh lanjut di sini guys, kanji studi. Ini nanti gue jelasin, intinya N5 itu, kanji N5 itu kalian harus selesai namatin dan ya minimal 80-90% hafal lah. Nah, habis dari sini kanji N5 kalian bisa lanjut ke ini iridori juga. Ini buat kotoba sama kanji, khusus buat CFT. Karena kalau apa ya, buat JLPT N5 N4 gitu ya memang sebagian ada, cuman lebih efektif lagi kalian belajar di iridori kalian nanti ya. Nah, jadi nanti bakal gue jelasin juga. Terus Today Japanese ini buat latih N5 kalian. N5 itu wajib lolos sih menurut gue ya, kalian tes tryout kayak tryout gitulah. Jadi nyoba dulu N5 itu kalian lolos enggak di situ. Dan ini bebas sebenarnya aplikasinya. Kalau gue pakai Today Japanese ini N5 itu pertama kali tes dapat berapa ya, 100 berapa gitu lah guys, sampai 150-an. Habis itu sama gue itu pakai aplikasi ini tuh semacam apa ya, kayak Today Japanese cuman buat CFT. Nah, ini tuh dikasih sama sensei gue di LPK. Nah, ini aplikasi kanji studinya gue aja nggak premium guys, jujur aja. Nah, N5 ini kalian harus tamatin. Ini BTW apa ya, gue habis reset HP jadi nggak selesai N5 nya, kereset lah istilahnya. Ini sekarang gue lagi N4 sama nyoba N3. Jadi kalian harus selesaiin lah level N5 ini. Kalau N4 ini ya boleh lah beberapa, cuman kalau gue sih N4 nya itu lebih milih pakai iridori guys. Nah, ini iridori aplikasinya, kalian bisa setting ke bahasa Indonesia dulu biar gampang. Nah, iridori itu paling banyak muncul itu di tingkat dasar A2, tingkat dasar 1 A2 ini. Bisa kalian tanding semua materi mana. Habis itu ini lihat dan pilih. Kalau begitu sih cara gue. Nah, oke, lanjut ya. Jadi di luar LPK saya pakai aplikasi tadi buat belajar. Ya mungkin misal belum jelas ya ini karena saya nggak pakai script ini teman-teman, langsung cerita ya, ceplos-ceplos. Nanti saya apa ya, tulis di deskripsi itu alur belajarnya gimana. Kalau masih belum yang paham ya, jadi biar nanti apa ya, langsung bisa baca lah rangkuman gimana, alurnya gimana, cara saya seperti apa, saya tulis kembali. Oh ya teman-teman, ini hasil ya dari CFD lolos 3 bulan itu juga nggak instan. Jam terbang itu juga ngaruh. Kaiwa saya itu belum apa ya, belum bagus lah istilahnya. Karena ya bener-bener baru 3 bulan itu kayak masih, kayak Kaiwa saya itu masih bab 10 sampai bab 20-an gitu levelnya. Saya baru mulai lumayan Kaiwanya bagus itu ketika masuk diklat. Karena habis bulan 12 saya lolos CFT, bulan 1 bulan 2 itu saya nggak belajar teman-teman. Ya belajar apa ya, ini nggak terlalu belajar lah, kadang buka materi cuman nggak terlalu belajar. Baru mulai belajar itu bulan 4 diklat, bulan 4 bulan 5
bulan 6 lah, bulan 6 soe turun. Habis itu ya belajar santai, siap-siap berangkat bulan 7 sampai Senta. Ini sudah kurang lebih 10 hari di Senta. Nah BTW untuk bulan Agustus katanya sistemnya akan diubah ya, poin berapa ya, 150 sampai 190-an lah kalau nggak salah, itu sudah lolos. Cuma levelnya kan A21 ya kalau nggak salah, ya sekitar segitulah. Koreksi ya kalau salah teman-teman, nanti saya taruh sini. Kalau secara sistem menurut saya nanti tidak jauh beda, cuman yang penting kalian belajar materi JFT-nya aja, karena yang keluar kemungkinan nggak jauh beda sama itu, sama apa ya yang saya kerjakan tahun kemarin, karena levelnya tuh masih sama ya, sekitaran level N4 lah atau A2. Nah mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya share kali ini. Misalnya ada pertanyaan kalian bisa tulis di komen ya, meskipun saya yakin sih ini video juga nggak banyak yang nonton, cuman buat referensi aja. Dan ya, bye bye.